Sobat di sini pemirsa, dan barusan Kak Frisly berkomunikasi dengan sosok perempuan yang bisa dibilang mengakhiri hidupnya di tempat ini. Tapi tadi aku belum sempat berkomunikasi lebih dalam lagi dengan sosok itu. Cuma gimana Kak ceritanya? Reka adegan yang pernah terjadi, yang jelas adalah orang itu mereka bekerja di satu tempat yang sama, berbeda divisi. Dan sosok dari perempuan itu sebenarnya bisa kita bilang adalah bagian seperti mengumpulkan data. Tempatnya di ruangan yang sebelumnya sempat kita eksplor. Terus juga jelas banget kejadiannya itu sebenarnya lebih ke dia meminta bukan pertanggungjawaban, Fasya. Tapi dia meminta bahwa adanya rasa rasa kesadaran dari si laki-laki mengenai apa yang dia alami gitu. Karena jelas banget, jadi pada saat itu dan dia memberitahu bahwa si laki-laki keadaan dia seperti apa, dia mengandung. Tapi laki-laki itu malah ngelempar kalau bukan saya. Kamu pasti pernah sama orang lain, kamu pasti pernah sama orang lain. Dan itu yang membuat dia bener-bener jadi benci juga sama kandungannya. Tidak bertanggung jawab lah, ada jadi hamil 7 bulan itu dia gantung diri. Ya frustasi lah intinya mah. Dan memang tadi aku sempat tanya ke sosoknya Kak Frisly, sosok itu mengkonfirm bahwasanya memang itulah alasan si sosok ini akhirnya mengakhiri hidupnya Kak Frisly. Dan sosok ini memang cenderung jauh lebih aktif daripada yang lain. Bisa aku bilang kalau ini merupakan sosok yang seringkali menampakkan diri ke orang-orang yang ada di sini. Bahkan tujuan dia memang membuat linglung. Jadi biasanya orang yang dia buat linglung itu akan berjalan lurus sampai ke lokasi di mana dia menghabisi nyawanya. Tapi maksud dari sosok itu suka mengganggu dan membuat orang masuk ke tempatnya dia tuh apa? Kayaknya cuma mau dipahami rasa kecewanya, rasa dendamnya dan amarahnya. Cuma pas tadi, kenapa tadi tiba-tiba pada saat aku coba untuk reka adegan, tarik mundur, ada satu sosok yang seperti memeluk badan aku dan mengembalikan lagi. Jadi kayak aku dipaksa untuk kembali lagi ke sini gitu, ke ruangan ini. Kenapa emang? Kakek-kakek yang tadi. Kakek-kakek itu kayaknya mau ngasih tahu kita sesuatu juga, Fasya. Jadi bukan cuma sosok ini. Seperti tak ada habisnya. Setelah sosok perempuan yang mengakhiri hidupnya secara tragis, kini sosok misterius lain muncul. Mampukah kami menguak seluruh kisahnya tersebut? Kayaknya cuma mau dipahami rasa kecewanya, rasa dendamnya dan amarahnya. Cuma pas tadi, kenapa tadi tiba-tiba pada saat aku coba untuk reka adegan, tarik mundur, ada satu sosok yang seperti memeluk badan aku dan mengembalikan lagi. Jadi kayak aku dipaksa untuk kembali lagi ke sini gitu, ke ruangan ini. Kenapa emang? Kakek-kakek yang tadi. Kakek-kakek itu kayaknya mau ngasih tahu kita sesuatu juga, Fasya. Jadi bukan cuma sosok ini. Aku coba untuk komunikasi dulu kali ya. Karena ini banyak banget tempatnya dan menurutku aku nggak tahu sosoknya sekarang kemana. Oke pemirsa, sekarang Kak Frisly sedang mencoba untuk mencari di mana lokasi si sosok kakek-kakek itu menggunakan salah satu media yaitu pendulum. Bukan di depan? Bukan. Kemana arahnya? Sekarang banyak sosok yang, maaf ya, tapi sosoknya aneh, kayak merayap. Bener-bener dia turun ke bawah, tapi dengan cara seperti membelakangi atau kayang.
lagi-lagi sosok perempuan. Satu tangan sebelah kanannya itu seperti menarik. Satu sosok yang dibawanya itu laki-laki kurus, rambutnya cepak, memakai kaos berkerah berwarna hijau, terus juga celananya celana bahan. Tadi Bapak sempat bilang ada pegawai yang Kecelakaan, meninggal karena tersetrum di sini. aku dapat gambaran. Tersetrumnya itu bukan mesin, tapi diminta untuk membenarkan aliran listrik di bangunan belakang. Iya. Dan itu memang dengan keadaan sekitaran listrik itu adanya kayak tumpahan air. Pada saat itu, saat beliau residu energi ini memegang kabel yang aku nggak tahu ya itu kabel apa, tapi ada 3 saluran kabel. Berusaha untuk pada saat terpegang dan berusaha untuk dilepas, sosok perempuan ini kayak mendorong. Ada karyawan yang tukang teknisi benerin AC harus kesetrum, dibawa dulu ke rumah sakit, baru meninggal dia. Kayaknya nggak bisa kita bilang murni 100% Kecelakaan kecelakaan. itu. Oh, berarti bisa dibilang ada campur tangan dari sosok di sini juga. Tapi karena katanya sosok ini pun marah, rumahnya dihancurkan. Dan itu alasan kenapa sosok ini juga mengganggu para pegawai pada saat tempat ini masih aktif. Sosok ini perempuan. Perempuan seperti apa Kak Frisly? Kalau dibilang kayak apa, jujur buat aku sih ini normal. Perempuan dengan rambut panjang, memakai pakaian putih dan biasa kita temui. Tapi menurutku dulunya dia pernah diperalat oleh orang berilmu atau simpelnya kita sebut dukun. Diperalat? Iya, Maksudnya? tidak jauh dari sini. Mungkin emang setelah tempat ini memang sudah terkenal dengan tempat yang jauh ya, jauh dari jalan besar gitu dianggapnya. Tempat ini menjadi tempat pembuangan. Jadi buat makhluk-makhluk, betul. Dilempar seenaknya. Dan ketika dia datang ke sini ngelihat adanya aktivitas, banyaknya mesin dan kemungkinan kecelakaan, itu bisa banget mendorong niatan negatifnya. Oke, berarti banyak juga dong makhluk di sini itu yang memang makhluk buangan. Betul, Fasya. Pendulum aku tadi mengarahkan nggak bolehin kita untuk lurus, tapi dia mengarahkan ke arah sini. Aku nggak tahu sih ada tempat apa lagi yang bisa kita eksplor di sini.